Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, pernikahan adalah bertemunya dua insan berbeda yang berkomitmen untuk hidup bersama, membangun sebuah rumah tangga. Perbedaan antara keduanya bukan menjadi penghambat terwujudnya kedamaian, membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Namun perbedaan itu justru menjadi musabab semakin bahagianya di antara keduanya. Dalam mengarungi biduk rumah tangga, pasangan suami istri harus memperhatikan minimal 3 hal untuk mewujudkan kebahagiaan. Dan juga ada 5 kunci kebahagiaan menurut Islam. Rumah tangga yang bahagia adalah dambaan setiap pasangan yang sudah menikah. Rumah tangga yang bahagia tentu tidak dapat terjadi tanpa adanya proses dan pembelajaran dari masing-masing pasangan. Ajaran Islam sendiri memerintahkan agar manusia menikah hendaknya mengurus keluarganya agar tercipta rumah tangga yang bahagia. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan berbagai cara agar rumah tangga tetap harmonis sebagaimana yang dituliskan oleh Nizar Abzah dalam karyanya Fi Bayat Ar-Rasul. Ada 5 kunci sukses untuk menjadi rumah tangga bahagia. Sebelum kita lanjut untuk membahas kelima kunci tersebut, terlebih dahulu jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dapat mengetahui notif akan video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Inilah 5 kunci kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Rasulullah SAW. Nomor 1, komunikasi. Menjalin dengan menjaga komunikasi dengan baik kepada pasangan. Komunikasi merupakan bekal terbesar yang harus dimiliki oleh setiap pasangan. Melalui komunikasi yang baik, aspirasi dan keinginan satu sama lain dapat tersalurkan dengan baik. Hal ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga komunikasinya, yaitu bercengkerama dan juga bercakap-cakap dengan istrinya. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. An Ibni Abbasi radhiyallahu anhuma qala bintu inda khalati Maimunah fatahaddath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada. Aku menginap di rumah bibiku yaitu Maimunah. Aku mendengar Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan istrinya yaitu Maimunah. Beberapa lama lalu beliau tidur. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nomor 2, mendengarkan akan saran. Meskipun Nabi Muhammad adalah pemimpin dalam rumah tangganya, akan tetapi hal itu tidak membuat beliau tidak mau mendengarkan aspirasi dari istri-istrinya. Beliau dalam suatu kesempatan justru memberikan kesempatan istrinya untuk memberikan, dan beliau dengan antusias mendengarkan dan melaksanakan saran tersebut. Faqalat Ummu Salamata, "Ya baniyallah, atuhibbu dzalika? Ikhruj thumma la tukallam ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budanaka wa tad'uwa khaliqaka fayahlikaka." Ummu Salamah berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau menyukai hal itu? Keluarlah tanpa mengucap satu kata pun kepada mereka sampai engkau menyembelih hewanmu dan memanggil mereka untuk mencukurmu." Atas saran dari Ummu Salamah tersebut, Nabi kemudian melaksanakannya, dan ketika melihat apa yang dikerjakan Nabi, para sahabat pun mengikutinya. Nomor 3, romantis. Sudah sangat umum bahwa Nabi adalah pribadi yang romantis. Beliau memberikan panggilan khusus kepada Aisyah dengan julukan Humairah. Beliau juga meminum dari gelas yang sama dengan Sayyidah Aisyah.
tempat di mana Sayyidah Aisyah menggunakan gelasnya. Juga mandi bersama sebagaimana salah satu bentuk keromantisan. Nomor 4. Saling membantu. Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat adalah pribadi yang mandiri dan tidak merepotkan istrinya. Beliau melakukan apapun yang beliau bisa untuk meringankan tugas istrinya. Beliau terbiasa menjahit baju sendiri, memeras susu untuk sarapan sendiri, juga memperbaiki sandalnya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW jika bersama istrinya di rumah? Aisyah menjawab, beliau sibuk membantu istrinya, dan apabila tiba waktu salat, beliau bergegas melaksanakan salat. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5. Berkata lemah lembut. Meskipun sedang menghadapi kemarahan Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad SAW tetaplah bersikap lemah lembut. Kisah ini sangat masyhur ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah karena beliau mendengar putrinya bersuara keras di depan Nabi dan menegurnya secara langsung. Akan tetapi Nabi Muhammad justru melarang Abu Bakar untuk memarahi putrinya, dan beliau pun berpesan, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut kepada keluarganya, istrinya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun menurut Kiai Haji Munawir, untuk menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga, ada 3 kunci kebahagiaan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Yang pertama adalah bersifat dengan sifat qanaah, yaitu menerima. Setiap pasangan harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing. Suami istri, laki-laki dan perempuan dijodohkan karena perbedaan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan Allah tidak pernah meleset mempertemukan setiap pasangan, sehingga masing-masing harus sadar kelebihan dan kekurangan itu yang akan menyempurnakan hidup mereka. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap insan dengan fisik yang berbeda-beda. Kelanggengan rumah tangga bukan karena faktor fisik. Pasalnya, banyak yang berparas cantik dan tampan namun tidak bisa mempertahankan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kunci kebahagiaan yang kedua menurut Kiai Haji Munawir, yaitu menurutnya adalah bisa saling menutupi kekurangan pasangannya. Setiap pasangan tidak boleh mengumbar kekurangan pasangan dan membeberkan permasalahan keluarga kepada orang lain. Permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara intens dan tidak membuat lebih runyah situasinya. Jangan sedikit-sedikit ada masalah dengan suami ataupun istri langsung ditunjukkan pada orang lain. Apalagi di era medsos dan era modern ini, dengan mudah jika seorang istri sedikit masalah langsung dicurhatkan di media sosial ataupun di grup WA. Hal tersebut sangat dilarang dalam kehidupan berumah tangga. Karena kebahagiaan, susah senang rumah tangga hanya diri kita sendiri yang mengetahuinya. Tidak pantas orang lain untuk mengetahui keluh kesah dalam rumah tangga. Jika dalam keluh kesah tersebut diterima ataupun didengar oleh orang lain, maka masalah dalam rumah tangga makin menjadi besar. Selanjutnya yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan menjadi kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. Seharusnya apapun masalah yang ada ataupun keinginan yang dimiliki masing-masing pasangan mampu dikomunikasi dengan baik. Jika 3 hal ini bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, ia optimis suasana dalam rumah tangga akan nyaman dan penuh dengan keberkahan. Bukan hanya bagi keduanya saja, situasi yang damai juga akan mempengaruhi jiwa anak dan keturunan-keturunannya mendatang. Sahabatku semua, itulah beberapa kunci kesuksesan dalam rumah tangga yang
yang dimana dambaan semua orang dan juga dambaan semua pasangan untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hubungan rumah tangga hingga menjadi kebahagiaan bagi semuanya, yang dimana punca dari kebahagiaan tersebut adalah keinginan yang diinginkan oleh setiap pasangan dalam berkomunikasi dan juga mewujudkan kedamaian untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Semoga saja kita semua diberikan dengan keberkahan dan juga kebahagiaan untuk menjalani rumah tangga dan juga dilancarkan semua urusan dan juga dipermudahkan segala permasalahan agar terwujudlah insan dan juga pasangan yang memiliki hidup kedamaian dalam menjalani arungi bahtera rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.